Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Indira Putri dari Program Studi PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 220501010135. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ulasan saya secara singkat terkait 3 artikel ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu saya. Langsung saja, artikel yang pertama yaitu komunikasi dan media sosial. Artikel komunikasi dan media sosial atau Communication and Social Media yang ditulis oleh Erika Dwi Setiawati membahas tentang pentingnya media sosial dalam konteks komunikasi dengan fokus pada peran dan dampaknya dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Erika Dwi Setiawati sendiri sebagai seorang penulis, ia juga merupakan seorang dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Semarang. Tentu saja membahas berbagai teori komunikasi yang relevan dan aplikasinya terhadap media sosial. Artikel tersebut juga menguraikan bagaimana media sosial mempengaruhi pola komunikasi interpersonal dan intrapersonal, perubahan dalam media sosial serta implikasinya. Artikel ini sangat relevan dengan perkembangan dalam bidang komunikasi dan media sosial saat ini. Untuk itu, artikel ini memungkinkan pembaca untuk memahami dampak serta perubahan yang disebabkan oleh media sosial. Sebagai seorang dosen, Erika Dwi Setiawati juga menghadirkan pendekatan akademis yang cukup mendalam dengan memaparkan beberapa teori-teori komunikasi yang relevan dan studi kasus yang mendukung argumennya. Selain itu, artikel ini juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang dinamika komunikasi dalam era media sosial dengan menganalisis dampaknya secara komprehensif. Di dalam artikel yang disusun oleh Erika Dwi Setiawati ini telah memberikan pemahaman yang baik tentang pengaruh media sosial dalam komunikasi. Meskipun artikel yang dibuat kurang mendalam menguraikan studi kasus yang konkret dan penelitian empiris yang dimana dapat mendukung argumen teoritisnya. Untuk itu, artikel ini dapat diperkuat dengan penambahan studi kasus yang konkret atau penelitian empiris untuk mendukung setiap argumennya. Artikel ini dipilih untuk ditinjau karena relevansinya yang tinggi dengan isu-isu komunikasi dan media sosial yang sedang berkembang. Meskipun memiliki kelebihan dalam pendekatan teoritis dan analis mendalam, artikel ini juga memiliki ruang perbaikan dalam mendukung argumennya dengan data empiris yang lebih kuat dan pengembangan analisis kontekstual yang lebih luas. Dengan demikian, peninjauan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang membangun terhadap artikel tersebut. Artikel yang kedua yaitu strategi communication dalam perspektif ilmu komunikasi. Artikel ini disusun oleh Helpris Estaswara pada tahun 2021 dengan menguraikan konsep-konsep dasar tentang strategi komunikasi dari sudut pandang ilmu komunikasi. Helpris Estaswara sebagai penulis yang terafiliasi dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Di dalam artikel yang disusunnya, ia juga menyampaikan bahwa adanya gagasan baru dalam strategi communication yang mengusung disiplin ilmu komunikasi yang dilihat dari aktor komunikasi, aksi, interaksi, dan negosiasi serta makna. Helpris Estaswara juga membahas strategi communication dilihat dalam pandangan sirkuler atau two-way dan many-way communication membutuhkan multiple actor. Bukan hanya aksi saja, tetapi interaksi dan negosiasi juga mempunyai peran, sehingga makna dan pemaknaan akan lebih kaya, mendalam, dan kompleks. Artikel ini sangat relevan dengan kebutuhan praktisi dan akademisi dalam memahami bagaimana strategi komunikasi dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks organisasi. Hal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun landasan teoritis dan praktis bagi para pembaca yang tertarik dengan bidang ini. Sebagai artikel yang menggunakan metode penelitian literatur review, penulis mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai strategi komunikasi yang telah terbukti efektif, serta contoh-contoh aplikatif yang relevan. Dalam artikel yang ditulis oleh Helpris Estaswara ini, memiliki nilai signifikan dalam menyediakan fondasi teoritis yang kuat serta aplikasi tentang strategi komunikasi. Namun, untuk meningkatkan keberdayaannya, akan bermanfaat jika artikel ini dapat menyediakan
lebih banyak studi kasus konkret untuk mengilustrasikan konsep-konsep teoritis. Artikel ini ditinjau karena kebermaknaannya dalam menyediakan wawasan yang mendalam terkait strategi komunikasi dalam konteks ilmu komunikasi. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap artikel tersebut. Selanjutnya artikel yang ketiga, yaitu menggali kebijakan penyiaran digital di Indonesia. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2020 dan disusun oleh Nur Malik Maulana yang merupakan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Artikel ini membahas tentang kehadiran regulasi digitalisasi penyiaran serta kebijakan yang ada dalam mengatur dan mengembangkan penyiaran digital di Indonesia serta upaya untuk mengatasi masalah industri penyiaran digital di Indonesia. Nur Malik Maulana juga melakukan analisis mendalam terhadap situasi kebijakan Indonesia dalam konteks penyiaran digital, namun tidak menutupi keterbatasan dalam data empiris yang mendukung argumen, serta fokus yang mungkin terlalu terbatas. Penulisannya juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan juga peluang yang dihadapi oleh industri media digital di Indonesia. Artikel ini juga memberikan wawasan yang berharga tentang kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan industri media digital di negara berkembang seperti Indonesia. Pada perspektif kebijakan pemerintah tanpa memperhatikan sudut pandang industri atau masyarakat sipil secara menyeluruh. Artikel ini didasarkan pada relevansi topik yang sangat penting dalam konteks globalisasi media digital serta kebijakan publik di negara berkembang. Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana regulasi dapat membentuk atau menghambat perkembangan industri media digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.